Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bos Nirvana. Dalam kali ini akan bercerita tentang 3 orang tuli dan seorang supi bisu. Cerita tentang 3 orang tuli yang salah paham, tengah bertengkar, dan mereka meminta pertolongan seorang supi yang ternyata bisu. Suatu ketika hidup seorang pengembala miskin di sebelah desa kecil. Tiap hari ia membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Seorang gembala ini memiliki telinga yang tidak mendengar. Meskipun begitu, ia tidak lagi menyesali pendengarannya yang rusak itu. Pada suatu hari, saat mengembalakan domba-dombanya, istri si penggembala lupa mengirim bungkusan makanan atau lupa membawakan makanan. Makanan juga tidak diantar oleh anak si gembala hingga matahari terus bergerak tepat berada di atas kepala. Aku akan pulang mengambilnya, pikir si penggembala. Ia tiba-tiba melihat seseorang tak seberapa jauh sedang memotong rumput di pinggir bukit. Ia menghampirinya dan berkata, "Saudaraku, tolong jaga domba-domba ini dan awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Karena istriku ceroboh lupa mengirim makanan untukku. Aku lapar, aku harus pulang mengambil makanan dan aku akan kembali segera." Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli, tidak bisa mendengar. Ia tak mendengar apapun yang pengembala itu katakan. Ia juga tidak paham maksudnya, tapi ia berusaha menerka. Ia menjawab, "Mengapa aku harus memberimu rumput yang kupotong sendiri untuk hewan peliharaanku? Aku di rumah punya seekor sapi dan 2 ekor kambing. Aku pergi jauh-jauh ke sini mencari makanan untuk hewan-hewanku. Sudahlah, menjauhlah dariku. Aku tidak mau berurusan dengan orang sepertimu yang ingin mengambil milikku yang sedikit ini." Ia berkata begitu sambil menggerakkan tangannya. Pengembala yang tidak mendengar apapun yang dikatakan perumput menjawab, "Oh, terima kasih atas kesediaanmu, kawan. Aku akan segera kembali. Semoga keselamatan dan keberkahan selalu menyertaimu. Engkau telah benar-benar meringankan tugasku." Si pengembala segera berlari menuju rumahnya. Setelah tiba, ia mendapati sang istri sakit demam dan sedang dirawat para istri tetangganya. Ia mengambil bungkusan makanan dan berlari kembali ke bukit. Dengan sigap, ia menghitung domba-dombanya yang cermat. Semuanya masih lengkap. Dalam hati dia bergumam, "Sungguh mulia pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku dan tidak mengharap ucapan terima kasih dariku. Sungguh luar biasa. Aku akan memberi domba pincang ini. Toh, domba pincang ini memang awalnya mau kusembelih. Biarlah domba ini untuknya saja. Sebagai ucapan terima kasihku, ini akan menjadi makanan yang lezat buat keluarganya." Sambil memanggul domba pincang di atas bahunya, ia berlari mendekati pemotong rumput dan berteriak, "Hai saudaraku, ini hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku. Istriku ternyata sakit, makanya dia tidak membawa makanan ke sini.
makanya ia lupa mengirim. Terimalah domba ini untuk makanan malam nanti, temanku. Ia mengatakan itu sambil menunjukkan domba pincangnya. Apa jawaban si perumput yang ngambil rumput itu yang ternyata dia juga tuli? Apa dia yang bilang? Dasar penggembala busuk, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Bagaimana kamu menyuruh aku bertanggung jawab atas kaki pincang dombamu? Aku sibuk memotong rumput dan sama sekali aku tidak terkait dengan kejadian yang menimpa kaki dombamu. Pergilah sana. Kalau aku mendekat, akan aku memukulmu. Jawab pemotong rumput dengan raut muka marah. Sang penggembala heran, kenapa pemotong rumput marah? Ia lalu berusaha memanggil seorang musafir penunggang kuda yang bagus yang kebetulan sedang melintas. Tolong Pak, tolong berhenti dulu. Tolong katakan padaku apa yang diucapkan pemotong rumput ini. Aku ini tuli. Aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku berupa seekor domba ini dengan ekspresi kekesalan seperti tadi. Si penggembala dan pemotong rumput mulai sama-sama berteriak atau meneriaki si penunggang kuda. Penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya. Sang musafir ini ternyata seorang pencuri kuda. Ia juga tuli seperti penggembala kuda maupun pemotong rumput. Ia tak mendengar apapun yang dikatakan keduanya. Ia sebenarnya sedang tersesat dan bermaksud bertanya kepada mereka ia sedang berada di mana. Tapi melihat sikap mengecam keduanya, ia berkata, benar-benar tuanku, aku memang barusan mencuri kuda. Aku mengakui, tapi aku tidak tahu kalau ini milik kalian. Maafkan aku, karena aku mudah tergoda dan tidak berpikir panjang. Aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba ini, teriak pemotong rumput. Suruh ia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku, desak si penggembala. Aku hanya ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Aku menjual kuda, aku mengambil kuda, ujar si pencuri. Tapi aku tuli dan aku tidak tahu siapa di antara kalian berdua pemilik kuda ini. Pada saat itu dari kejauhan seorang supi yang tua sedang berjalan mendekati pemotong rumput dan pencuri kuda serta penggembala. Pemotong rumput segera menarik jubah sang supi tersebut dan berkata, Tuan Darwis atau Tuan Supi yang mulia, aku ini orang tuli yang tidak mengerti ujung pangkal apa yang dibicarakan dua orang ini. Aku memohon kebijakan Anda, adili dan jelaskan tentang apa yang mereka teriakan masing-masing. Namun si Darwis atau seorang supi itu ternyata bisu. Ternyata bisu itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya memandangi dengan penuh selidik ketiga orang tadi yang sedang mulai menghentikan teriakan masing-masing. Ia memandangi ketiganya dengan tatapan tajam, satu persatu, hingga mereka mulai muncul rasa tak enak. Mata hitam sufi itu menusuk tajam ke mata mereka bertiga bergantian, seolah berusaha keras mencari petunjuk kebenaran dari situasi ini. Masing-masing orang tuli itu mulai takut dengan sorot mata orang supi tadi. Kalau ia akan menyihir mata mereka, mengendalikan kemauan mereka. Tiba-tiba si pencuri kuda melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya masing-masing. Begitu pula dengan si penggembala segera mengiring gembalaannya menjauh ke sebelah bukit. Si memotong rumput pun yang dari tadi berani menatap mata si supi segera mengemasi hasil sawit rumputnya ke dalam kantong dan mengangkat di bahu lalu berjalan menuruni bukit. Sang Darwis melanjutkan perjalanan. Ia berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna.
Mungkin ini lebih baik orang tidak perlu banyak mengucapkan. Itulah cerita 3 orang tuli dan seorang sufi. Kalau ada kesalahan, kami minta maaf. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.